Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sholli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Kita masuki surat Al-Baqarah ayat 184 bagian ketiga. Pada pertemuan yang lalu, bagian kedua kita telah sampaikan uzur yang kedua yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, yaitu safar. Kita sudah jelaskan berapa jaraknya. Kita sudah jelaskan juga kapan mulai boleh tidak berpuasa. Dan kita juga sudah jelaskan mana yang lebih baik, apakah puasa atau tidak puasa bagi musafir. Pada pertemuan yang lalu, kita juga sudah membahas tentang qadha dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Pada kesempatan kali ini jamaah, kita akan kembali melanjutkan potongan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka ia membayar fidyah berupa makanan yang diberikan untuk orang miskin. Ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Para ulama ahli tafsir mereka memiliki dua penafsiran. Jadi ayat siapa yang tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin, ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama maknanya adalah siapa yang mampu berpuasa maka membayar fidyah. Penafsiran pertama, siapa yang mampu berpuasa membayar fidyah. Penafsiran kedua berbalik, siapa yang tidak mampu berpuasa membayar fidyah. Saya ulangi, kalau yang pertama, siapa yang mampu berpuasa membayar fidyah. Yang kedua, siapa yang tidak mampu berpuasa membayar fidyah. Ini dua penafsiran. Apa maksudnya? Yang pertama adalah siapa yang mampu berpuasa maka boleh membayar fidyah. Ini berlaku di awal disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi dulu di awal disyariatkannya bulan Ramadan jamaah, seseorang yang mampu berpuasa itu boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Itu dulu. Jadi di awal-awal puasa disyariatkan, itu seseorang yang sehat seperti kita, alhamdulillah jamaah, ini boleh memilih mau puasa atau bayar fidyah. Ini dulu ya, bukan sekarang. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang mampu berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Ketika turun ayat ini jamaah, kana man arada an yuftir yaftadi. Siapa yang pengen tidak berpuasa, maka bayar fidyah. Dan siapa yang pengen puasa, maka tidak bayar fidyah. Summa nazhatta nazalatil ayah allati ba'daha. Sampai akhirnya turun ayat selanjutnya. Berarti 185. Ini kan 184, berarti turun ayat 185 yang menghapus hukum ini. Jadi makna yang pertama jamaah, siapa yang mampu berpuasa boleh bayar fidyah atau berpuasa. Ini kapan? Dulu di awal-awal disyariatkannya puasa. Karena memang jamaah, puasa ini pensyariatannya bertahap. Istilahnya at-tadarruju fit tasyri'. Bertahap dalam pensyariatan. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain yang memang
ketika disyariatkan itu bertahap. Di antaranya puasa. Jadi puasa ini disyariatkannya secara bertahap. Dulu, awal-awal, kewajiban puasa itu hanya puasa Asyura. Dulu umat Islam wajib puasa itu hanya puasa apa? Asyura. Itu tanggal berapa jamaah? 10 bulan Muharram. Hanya itu. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi pada puasa. Nabi bertanya, itu mereka puasa kenapa? Dijawab bahwasanya mereka berpuasa karena di hari itu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Musa berpuasa syukron lillah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang Yahudi, mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa, akhirnya berpuasa pada 10 Muharram yang dikenal dengan puasa apa? Asyura. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya adalah orang yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Lebih berhak mengagungkan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi SAW puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Ini awal-awal Nabi datang ke Madinah. Kewajiban puasa adalah puasa Asyura. Kemudian pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah turunlah kewajiban puasa bulan Ramadan. Dengan firman Allah, kutiba alaikumus siyam. Jadi tahun 2 Hijriah itu disyariatkan puasa Ramadan. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa jamaah itu 9 kali. 9 kali. Nah, ketika turun jamaah, ketika turun kewajiban puasa bulan Ramadan dengan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian puasa, itu aturannya masih berbeda dengan aturan sekarang. Betul, diwajibkan puasa Ramadan, tapi ada sedikit perbedaan aturan. Yang pertama, perbedaannya adalah tadi. Yang mampu berpuasa boleh milih antara puasa atau apa? Bayar fidyah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari tadi. Aturan yang kedua adalah makan dan minum hanya sampai tidur. Artinya ketika seseorang dia berbuka, lah kok tidur, maka setelah bangun tidur sudah tidak boleh apa? Makan, minum lagi. Lanjut puasa sampai besok. Dan ini berat jamaah. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi yang bernama Qais ibn Sirmah. Qais ibn Sirmah ini salah seorang sahabat Ansor. Dia itu pernah kerja seharian. Kerjanya, kalau sahabat Ansor itu kerjanya biasanya apa? Kurma. Jadi mereka itu berkebun kurma. Sahabat Ansor itu biasanya mereka tuh pandai ngurus kurma. Karena Madinah itu lebih subur daripada Mekah. Kalau Mekah itu penduduk Mekah dulu itu berdagang. Kalau penduduk Madinah itu mereka berkebun kurma. Nah, sahabat Ansor, Qais ibn Sirmah ini seharian dia bekerja di ladang. Nah, ketika pulang tanya sama istrinya, apakah ada yang bisa dimakan? Apakah ada yang bisa kita gunakan untuk berbuka? Kata istrinya, tidak ada. Tapi kamu tunggu sebentar, saya akan carikan sesuatu yang bisa untuk kita gunakan untuk berbuka. Setelah dicari jamaah, ternyata mendapati Qais ibn Sirmah, ketika istrinya sudah mendapatkan makan untuk berbuka, pulang ke rumah, mendapati Qais ibn Sirmah sudah tidur. Padahal kerja seharian, butuh menu berbuka, ternyata apa? Ketiduran. Apa kata istrinya? Khaibatun laka. Kasihan sekali kamu. Ketika hari besoknya jamaah, dia pingsan ketika puasa. Lapar sekali, haus sekali. Nggak sempat berbuka, sudah apa? Tidur. Akhirnya puasa besoknya jamaah dia pingsan. Akhirnya turun firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah 187, yang menjelaskan bahwasannya batas makan dan minum itu sampai terbitnya fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Hatta yatabayyana lakum khaytul
abyadi minal khaitil aswad, benang putih dan benang hitam, maksudnya adalah apa? Fajar. Jadi setelah kejadian Qais ibn Sirmah itu jamaah, aturan puasa mulai dirubah, yaitu boleh makan dan minum, yang penting belum datang waktu sholat, belum datang waktu subuh. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga jamaah adalah puasa yang kita kenal sekarang, yaitu seseorang berpuasa, batas makan dan minumnya itu sampai waktu subuh, plus bagi orang yang berpuasa tidak ada apa? Pilihan untuk membayar fidyah. Ingat jamaah ya, pilihan membayar fidyah itu kapan? Di awal-awal disyariatkannya puasa. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua jamaah, bagi siapa yang tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah. Ini maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah bagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa puasa, atau orang yang kemarin sakitnya muzmin. Sakit muzmin itu sakit yang menaun, maka kalau tidak berpuasa maka membayar fidyah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, huwa syekhul kabir kana yutiku sauma syahri Ramadan wa huwa syab fakabura wa huwa la yastati'u saumah. Maksudnya adalah orang yang sudah tua, yang dulunya bisa puasa, namun setelah sudah tua sekali, nggak bisa puasa, fal yatasaddaq ala miskin. Maka ketika dia tidak puasa, dia memberikan fidyah kepada orang miskin. Jadi jamaah, intinya ayat ini wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ini ada dua penafsiran yang sebenarnya tidak saling bertentangan. Penafsiran pertama adalah siapa yang mampu berpuasa boleh bayar fidyah. Ini kapan? Di awal-awal disyariatkannya puasa. Penafsiran kedua adalah siapa yang tidak mampu berpuasa maka boleh membayar fidyah. Ini berlaku untuk siapa? Orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa puasa, atau orang yang sakitnya menaun. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.